Beliau datang ya, saya sudah 2 kali ke rumah dia, ini ke rumah beliau. Mohon supaya bisa bagaimana warga kami ini, sebetulnya Pak saya ini mantan RW, yang berhak ini adalah ketua lingkungan, RT-nya masing-masing. Tapi kelihatannya nggak mungkin peduli, mungkin atau dia kemana saya kurang tahu deh ya. Tetapi harapan saya mari sama-sama kita kompak. Mari kita mudah-mudahan yang mana sudah tercantum kemarin surat itu, yang harganya saya nggak sebutkan, nanti Pak Haji atau ibu-ibu yang sudah mendapatkan, nanti RT 2 termasuk saya, RT 3 juga termasuk saya, ada tinggal saya di RT 3, kepada RT 2 RT 3 mendengarkan aja ya, karena kita kan belum dapat surat. Yang udah dapat surat adalah RT 01. Tetapi dipersilahkan untuk bertanya. Beliau mudah-mudahan Pak Haji juga bisa menjawab. Supaya apa? Ini keharapan beliau ini adalah kompak, satu visi, sama semua. Jangan udah ini jangan. Pokoknya kita sama-sama berjuang. Bapak mau nggak dibayar murah? Nggak mau kan? Maka dari ini kita ngadain musyawarah. Jadi ibu, bapak yang ada ditinggal di RT 01 untuk memberikan penjelasan bagaimana sih kronologisnya. Itu aja sementara yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bertanya pertama yaitu Bapak Haji Maki kepada Musa. Untuk dipersilahkan sambutan yaitu orang tua kita, ini kawan saya Bapak Haji Barkah dari Bojonggede. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Bogor. Waktu dan tempatnya kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat tuan rumah Bapak Usyono, yang terhormat teman-teman, tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda, ibu-ibu yang saya tidak sebut satu persatu, itu tidak mulai rasa kurang hormat kami atau takjub kami. Alhamdulillah wa syukurillah kita masing-masing umat sehat, bisa bersilaturahmi, berkumpul tempat yang bahagia ini. Bapak, Ibu sekalian, saya mendapatkan tamu ke rumah dengan besarnya pembebasan tanah tol yang ada di Desa Pabuaran. Jadi sekali, 2 kali, jadi akhirnya saya pengen turun, pengen lihat timbang Bapak doang ngobrol berdua ini kan kayak kurang mantep. Saya nih pengen lihat bener kan masyarakat kayak gimana sih keresahannya. Kalau setahu saya kan kalau orang pada mau dapat pembebasan tanah kan pada girang ya, pada seneng gitu kan, pada duit kan gitu. Oh ini apa resah kan begitu. Nah ini kan permasalahannya, artinya di sini bapaknya kemana? Bapaknya kan ada lurah. Lurah ini harus bertanggung jawab bersama masyarakat. Nanti besok saya jam 11 nyampe ke rumah lurah besok. Amin. Karena saya pengen tahu apa sih permasalahannya kan gitu. Sekarang masyarakat itu tidak ada lagi ganti rugi. Dimanapun sekarang mah ceritanya ganti untung. Karena ada ganti rugi, itulah zaman dulu ganti rugi. Sekarang mah harus ganti untung. Jadi sekarang orang luar yang punya duit, yang punya anggaran, yang punya duit, boleh nggak usaha? Ya boleh. Nyari keuntungan di orang lagi kesusahan. Bapak ibunya mau jual nggak? Ini kan permasalahannya. Ya kalau nggak menjual abaikan aja dulu. Tapi kita kompak gitu loh. Jangan dicecer. Ini kan permasalahannya kan dicecer masyarakat, ditakut-takutin. Tujuannya apa? Dia nggak salah-salah amat, orang pengen nyari keuntungan. Menurut saya nggak salah-salah amat. Karena apa? Karena kalau ada yang mau jual kan artinya jadi untung. Kalau nggak ada yang mau jual nanti kita lihat berapa pemerintah untuk bebas tanah yang benarnya. Itu nanti kita menghadap nanti kepala desa saya yang menghadap besok kira-kira jam 11 saya udah nyampe ke kantor kelurahan desa. Masalahnya apa? Masalah ini zaman
sekarang ini jangan mau ditakut-takuti segala, ngambil ke pengadilan segala apa. Saya dengar juga tanah diukur, tanahnya kata 100 meter lah gambarnya. Begitu ukur ada 106 meter, yang 6 meter kudu beli. Yang belinya siapa? Terjadi itu. Yang mau nerimanya siapa duitnya? Orang tanah depan kita. Yang ukur dulu siapa? Yang bikin surat siapa? Kan pemerintah. Kan gitu. Kalau emang itu diukur lebih, hak kita yang harus 106 meter. Lurah untuk pendataan bahwa tanah ini ada 106 meter tidak sesuai dengan surat sertifikat yang ada atau AJB yang ada gitu. Kan gampang ceritanya, nggak perlu takut-takutin. Kalau sekarang masyarakat mau bayar, ada 6 meter atau 10 meter, bayarnya sama siapa yang saya tanya? Sama lurah, sama orang desa bayarnya, sama Pak RT atau sama siapa? Bingung saya. Nah, itu jangan mau. Harus kita minta penjelasan. Khusus saya bilang harus masyarakat di sini jangan takut-takut datang ke kantor desa atau kantor kelurahan. Besok saya ingin pertanyakan permasalahan yang ada di desa atau kelurahan Rawapanjang. Bapak Ibu sekalian, saya ini bukan memprovokasi. Saya ini tiba hanya ingin tahu persis. Nanti saya tahu persis kayak gimana. Tanah berapa sih yang dibebasinnya? Kalau emang masyarakat dibebasin tanah sekarang 1,5 juta atau 2 juta atau 2,5 juta, kalau emang belum sesuai kita bisa bertahan dulu, Pak. Bisa bertahan dulu, nggak bisa. Ntar ngambil pengadilan, kita ini orang Indonesia, pengadilan orang Indonesia, presidennya orang Indonesia, lurah bupatinya orang Indonesia. Kenapa kita bingung? Nggak usah takut, nggak usah bingung, jangan mau ditakut-takutin. Mesti apapun orangnya. Musinya yang menjelaskan bukan staf desa atau bukan kaur-kaur pemerintahan, yang menjelaskan harusnya bupati atau camat atau kepala desa atau kelurahan. Itu yang menjelaskan tanah itu harganya berapa. Itu yang benar. Kita bisa percaya nggak kalau staf desa yang mengasih informasi kayak gitu? Nggak bisa percaya kita kan? Atau yang lainnya, kalau ada camat, bupati atau kelurahan yang menjelaskan harganya sekian, paling tidak kalau yang udah sesuai kita harus bisa jual. Kalau yang belum kita bisa jual, kita ngeluh. Ada bapak kita lagi di tingkat gubernur, ada bapak lagi kita di tingkat presiden dan menteri dan sebagainya. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian. Jangan, apalagi kondisi saat sekarang udah dicecer saya lihat. Besok ada yang diundang, ada yang besok belum. Ini ada orang yang dipanggil namanya apa ya? Bukan bahasa saya itu apa namanya? Bisa juga pengepul, calo berdasi lah ya kira-kira ya. Calo berdasi, calo yang punya uang. Jadi seandainya saya juga bisa melakukan. Saya tahu tanah itu 3 juta, 2,5 juta per meter. Sekarang saya beliin 1.800.000 bisa aja. Nanti saya jual sekalian. Karena yang mau ngasih modal itu pasti orang yang udah tahu persis setrennya, tata ruangnya, bakal terjadinya, tahun berapa dibangunnya, dia udah tahu. Karena yang udah terbiasa, gitu loh maksudnya. Jadi sekarang saya mengharapkan lah, jangan salah, dia mau jual silahkan boleh menjual. Kalau yang nggak mau jual tahan dulu, yang tahu persis. Karena ini saya lihat ada orang yang udah tergiring ingin menjual, kan macam-macam di sini. Ada yang mau pindah ke Jawa, buru-buru menjual kan gitu. Ada nggak kemungkinan begitu kan? Ada yang kayak gitu. Kita jangan ikutin, biarin aja. Seolah-olah dia menjualnya bukan nama buat jalan tol, buat jalan sama orang yang preman, berdasi, atau calo yang banyak uang atau celak. Kalau banyakkan calo makan artinya biasanya tiba sebatas unjuk-unjukin jadi calo. Kali ini calo yang punya uang. Tanah dibebasin, selesai, nanti udah jadi diplot, ada 5.000 meter atau ada 1 hektar, baru dia mengajukan bahwa tanah itu udah punya saya, gitu. Jadi jangan takut-takutin, kita jangan mau lagi, gitu. Jadi saya rasa ini juga jadi banyak pembicaraan juga, takut saya kurang pas. Nanti kita diskusi aja di sini. Artinya diskusi kita ini sekitar untuk permasalahan pembebasan tanah yang ada di Kelurahan Pabuaran. Jangan nyimpang dari aturan itu. Sebab kumpulnya kita ini gimana caranya masyarakat itu tujuannya kan supaya tenang. Kan gitu kan.
jangan dihantui ketakutan yang kagak pukul lagu, kan gitu. Jadi, nanti jadi ada permasalahan kejang dan lain sebagainya. Jadi ibu ini sekarang yang ternak bebek santai aja, tenang aja, dibebasin silakan aja, berani berapa duit, kan gitu. Minta dijelaskan sama bupati, minta dijelaskan sama camat, atau minta dijelaskan sama kelurahan gitu kan. Jangan orang yang nggak berpotensi atau yang bukan berwenang, kan itu buat apa kan gitu, yang nggak jelas. Sekarang standar harganya kan belum ada yang tahu, yang sebenarnya berapa sih? 1.800.000 kata siapa? Yang ngatain begitu kan gitu, kata siapa gitu kan? Kata dia yang mau beli benar. Jadi kalau orang yang mau jual juga silakan aja, kita juga jangan larang kan gitu. Tapi kalau kita punya kita bayar kan begitu. Artinya kayak gitu lah. Jadi jangan yang 5 orang ini mau jual, tapi yang ada 500 kakak ini atau 500 rumah ini jadi resah gitu. Apalagi ditakut-takutin mau ngambil di pengadilan apa gitu. Nggak ada yang begitu, nggak ada, bohong gitu. Kalau ada, gue pribadi ada 500 rumah, timbang ada 1 rumah dibayar paling mahal masih kagak mau juga. Nah itu tuh menghambat pembangunan pemerintah itu namanya. Karena timbang hanya ada 500 rumah, timbang hanya 1 titik, yang lain dibebasin 1.800.000 atau 3 juta, dia sampai 5 juta gue nggak mau dijual juga. Artinya itu yang bisa menghambat namanya. Itu yang benar. Orang agak bungkus-bungkus 14 hari kalau ngambil pengadilan keblok gitu, nggak ada aturannya. Itu aja kabarannya Pak ya. Terima kasih. Nanti kita diskusi, kita bicara di sini supaya kita bisa kita bisa pecahkan permasalahan ini supaya setelah saya nanti pulang jangan resah lagi gitu kan. Terus saya besok insya Allah jam 11 saya udah nyampe di kelurahan. Saya ingin mempertanyakan apa yang terjadi di kelurahan Pabuaran. Saya rasa itu aja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Barkah yang mana beliau sudah memaparkan. Mudah-mudahan ini yang mau bertanya yang sudah mendapatkan amplop dipersilahkan. Mudah-mudahan Pak Haji Barkah ini bisa menjawab ya Pak ya. Ini RT 2, RT 3 kita dengar aja. Ya kan, karena kita mau belum dapat amplop. Jadi RT 1 aja dulu. Kepada Pak Haji Maki, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang saya hormati, Tuan Rumah Bapak Kusyono, Bapak mantan RW kita Bapak Sahril, dan tidak lupa kepada beliau kawan saya juga sebenarnya Bapak Haji Barkah. Beliau sekarang memang beda dengan saya. Kalau saya masih tetap begini, beliau sudah sampai di Jabat. Makanya alhamdulillah atas kehadiran. Jadi saya didampingi 2 orang Barkah nih, Barkah. Saya di Barkah Dewan. Mudah-mudahan perjuangan kita ini menjadi berkah. Amin. Sedikit saya ada bukan bertanya tapi pemaparan apa-apa barangkali yang terjadi pada saat kemarin. Sedikit banyak saya akan menceritakan buat teman-teman yang belum dipanggil gitu. Jadi jangan nanti sampai nanti ada kesalahan ketika kita masuk di masa pemanggilan gitu loh. Saya punya pengalaman seperti yang kemarin, dari mulai prosedur rapat. Di situ dikatakan judulnya musyawarah penetapan dan hasil daripada hasil ganti rugi. Kalau yang saya sebut musyawarah di sana itu buat teman-teman yang belum itu. Musyawarah di sana itu artinya kan setiap musyawarah selalu ada pembukaan dan harus ada penutupan. Sementara yang kami rasakan kemarin ternyata itu tidak ada. Sehingganya saya pribadi merasa curiga. Jangan-jangan ini jadi jebakan nantinya buat yang lain nantinya. Karena itu bahaya buat saya menurut saya gitu loh. Artinya gini, ketika kita ada pembukaan, ada yel-yel nyatakan setuju, kita semua setuju, bilangnya gitu kan? Itu belum ngambil amplop kemarin kasusnya ini. Setelah itu ada pemaparan tentang tol, setelah itu nyanyi Indonesia Raya yang kemarin kita lakukan di sana. Setelah itu ada penutupan, bukan penutupan, ada pemberitaan pengambilan amplop prosesnya nih. Ya, pengambilan amplop. Setelah itu kita tanda tangan tuh. Tanda tangan.
Di sini saya cuma sekedar pesanan. Ternyata dari sekian banyak orang peserta kemarin nggak paham tuh tanda tangan. Cuma di sana ada pemberitaan tanda tangan, kita penerimaan amplop bisa terima. Itu masuk akal. Tapi ada beberapa tanda tangan yang harus kita tidak baca redaksinya. Hati. Karena saya pelajari itu pun nggak baca redaksi ya. Kenapa harus tanda tangan? Saya khawatir di sana jebakan-jebakan. Insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak. Ini bukan curiga, bukan ini. Saya cuma bilangin buat tahapan-tahapan berikutnya sebisa mungkin lebih teliti. Jadi gitu loh. Untuk yang itu. Sampai di sini Pak Haji. Setelah itu saya bertanya kepada Ibu Mira orang dari BPN, kenapa Bu? Apakah ini nanti ada penutupan setelah kita dapat hasilnya sehingga kita ditanya? Ada apa jawaban mereka? Dia harusnya gitu ya. Ternyata nggak ada. Sementara pada saat kita bilang setuju, pada saat itu kita disaksikan dengan semua aparat, ada pelurah, ada camat, ada orang kejaksaan, kepolisian, semua lengkap dengan posisi lengkap. Sementara penutupannya kita nggak setuju, udah bubar begitu aja. Takutnya itu dijadikan alat. Sama yang tanda tangan tersebut tadi saya bilang, ketika kita ditanya kan kenapa tanda tangan? Karena saya nggak tahu, nggak ada alasan tuh. Harusnya kita lebih teliti, tolong dibaca dan tolong diminta ketika ada pembukaan harus ada penutupan supaya kita menyatakan tidak setuju pun disaksikan dengan oleh aparat-aparat tersebut sehingga kita punya perlawanan jadi kuat bagi jangan disalahgunakan maksud saya masuk di akal ya kira-kira ya itu salah satunya pengalaman yang saya dari proses rapatnya. Setelah kami membuka hasil rapat ternyata di sana kita dapatkan harga yang sangat miris buat saya gitu, miris banget. Harga tanah di pasaran di kita sama-sama tahu di mana ada tanah yang 2 juta kira-kira di sini nih yang sudah kita tempatin kan kagak mungkin. Sementara tanah kita di sini di Pabuaran khususnya hampir rata-rata tanah yang tidak masuk motor itu di angka di bawah 2 juta, 185, 180 tidak ada yang lebih 2 juta. Sementara rumah-rumah yang masih digelar orang 4 mobil itu diangkat 2 juta, di bawah 3 juta rata-rata. Sementara sekarang Pak dengan kondisi kayak begini saya prihatin ini bagaimana cara kita mau pindah. Sementara bagaimana caranya saya kasih dengan orang-orang yang rumahnya cuma 50, 60 mereka bisa nggak beli rumah, seandainya bisa pun harus nombok. Seandainya bisa juga mungkin pindah. Sementara kita harus ninggalin posisi rumah kita yang sekarang saat ini nyaman sekali dengan perhitungan kita lebih efektif, lebih strategis. Kita dekat pasar, dekat angkutan umum 24 jam, stasiun, rumah sakit. Apa yang kurang di sini? Kan nyaman banget tuh. Harus diganti keluar kita apa mau seperti itu ya. Atas keprihatinan itu, saya yang udah bekerja di sana, makanya kita bikin satu perkumpulan terdiri dari 43 orang, tapi alhamdulillah dari lingkungan kami yang di Tanjung Duren itu menjadi 65 orang ya. Itu tadi kita bikin semacam surat usulan di sana. Maksud usulan saya itu saya menyampaikan surat ke yang berkepentingan seperti ini. Tol ini kan hajatnya PUPR. Saya udah bersurat sampai ke PUPR dengan tembusan itu sampai ke Sesnek. Maksud tujuan bisa Pak Presiden bisa baca supaya kita bisa dibantu. Terus ke DPRD, ke beliau, ke desa, kemudian kecamatan dan ke BPN pula saya masukin sudah. Itu berjalan dari Rebo kemarin. Karena saya juga kemarin sudah pancing dengan 14 hari kerja gitu loh. Misalnya saya kerja cepat seperti itu, saya kerjakan cepat dengan harapan Senin besok kita sudah dapat jawaban. Yang mana alhamdulillah belum sampai Senin aja kita udah berbantu dari beliau nih. Tidak paling tidak untuk menenangkan hati masyarakat. Alhamdulillah Bang Haji. Alhamdulillah dengan adanya penjelasan dari Bang Haji begini sehingga nggak banyak juga orang ke rumah saya masih nanya begini saya jelasin capek juga. Tuh sekarang sekalian lamaran begini maka saya paparkan ini. Dan yang seperti Bang Haji katakan tadi, saya pribadi memang ada kecurigaan seperti itu, khawatir karena memang yang punya hak untuk menjelaskan harga dan sebagainya memang orang yang punya peran yang lagi ya gitu. Ya saya tidak bisa menahan bapak-bapak yang mau mencairkan, yang mau segera mencairkan, silakan saja kalau itu hak bapak gitu. Cuma sedikit banyak saya kecewa. Kenapa? Saya jadi perjuangan saya rada berat itu aja intinya mah. Apalagi nanti ketika saya maju, kenapa bapak bertahan?
Sementara ini udah ada yang kairin, gitu. Malu saya juga ngomong apa saya. Makanya saya di sini khususnya yang kemarin nih di RT 01 saya butuh banget pencerahan barangkali teman-teman yang bakalan kena juga punya referensi, punya teman, saudara, kenalan, coba deh gitu. Jangan cari satu sumber tentang pengadilan bagaimana, tentang proses ini bagaimana itu orang yang lagi berperkara, bagaimana itu kalau itu. Kan sekarang zaman sekarang kita nggak sulit bapak-bapak. Kita buka internet aja kebaca kok semua. Dan situ jadi kita jadi nggak resah maksud saya gitu aja. Itu. Jadi tolong para bapak-bapak yang terdampak, harapan saya lebih banyak belajar mengedukasi diri untuk bisa menghadapi kasus yang sekarang kita hadapi. Karena saya udah termasuk udah jadi kasus nih, udah bermasalahan buat saya. Tapi buat para bapak-bapak yang belum, sebaiknya cari informasi sebanyak-banyaknya, cari saudara, sahabat, siapapun yang bisa menjadi bahan evaluasi itu semua kejadian ini, sehingga kita bisa melangkah lebih ke depan seperti itu kali ya. Ya, itu sekelumit aja. Kalau masalah praktek-praktek yang ini yang begitu, saya nggak tahu kebetulan, nggak sampai ke saya. Gitu. Ya silakan aja. Bila mana para bapak-bapak ada yang seperti saya bicarakan tadi, sampaikan saja. Kebetulan beliau ada di sini. Jadi tidak ada dosa di antara kita akhirnya, betul nggak? Ya, silakan. Yang merasa bagaimana proses kemarin, bagaimana nanti proses selanjutnya, ada ketentuan apa, silakan bicara. Saya juga nggak tahu, saya nggak berani menyampaikan karena saya nggak tahu saya. Gitu. Silakan kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa langsung beraudien dengan Bapak anggota dewan kita, Bapak Barkah. Hanya itu aja yang saya bisa sampaikan. Bila mana nanti ada yang mau bertanya, saya silakan aja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Haji Maki karena beliau yang tahu persis Bu Bapak ya. Kalau kita tadi saya bilang RT 2, RT 3 mah semacam kayak saya, kita dengar dulu karena kita belum tahu kronologisnya. Tetapi tadi sudah dibilangin oleh Bapak Haji Maki, alhamdulillah, mudah-mudahan buat kita mengevaluasi mana sih kok berarti nggak kedengeran katanya. Kepada ibu ada yang mau bertanya, silakan Bu, nanti biarkan nanti Pak Haji Bakah yang menjawab. Ibu silakan, Ibu Tuti. Hah? Paling terutama bagi mereka yang udah menerima amplop itu aja dulu. Iya kan. Oh iya, maksudnya dari RT 2, RT 3 kami nggak ini, kami nonton aja dulu. Silakan. Ini tadi berita ini buat persyaratan buat pencairan. Amplop yang buat itu. Tadi udah semua pencairan. Kita menonton dulu ya. Ya ini. Ayo Ibu Remi, Bu Tuti, ayo silakan. Bu Tuti aja. Hah? Ibu Tuti aja. Kemarin ke rumah ini. Kemarin ini ngoyong-ngoyong saya. Ayo. Silakan Ibu. Bu Tuti. Belak-belakan aja, Bu. Bu, ngomong aja. Mungkin ada RT 1 yang udah menerima amplop, tolong nih keluhan-keluhannya disampaikan gitu aja. RT 1 mana? Yang kemarin menerima amplop. Ayo silakan. Pak Arifin. Saya RT 2. Pak Arifin silakan, silakan. Dewi, unang boleh. Maksudnya ini biar buat pengalaman yang belum nanti gimana, pelajaran supaya bisa mendongkrak nantinya bertanding, otomatis harusnya jadi ikut naik, mudah-mudahan itu jadi perjuangan saya. Emang di sini nggak ada yang terima? Belum ada. Ini RT 3 belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Haji Bakah selaku anggota Dewan Kabupaten Bogor, dan saya hormati para bapak-bapak yang ada di sini dan tuan rumah yang saya hormati. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan yaitu tentang keluhan warga yang kemarin diundang waktu judulnya musyawarah. Nah,
ternyata apa yang diterangkan oleh Pak Haji Mati sesuai dengan keadaan. Di situ saya mendapat nilai dengan angka dengan tanah jumlah 80, nilainya sekitar 375 juta. Nah di situ saya agak pusing, dari mana ngitungnya gitu Pak Haji. Sebenarnya kan namanya kita dapat gusur kita gembira, senang gitu Pak Haji. Ternyata dengan hasil segitu, hampir semua yang mendapat amplop pada sedih. Takut kayaknya kalau punya rumah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bapak Haji Barga bisa menjelaskan lebih detail untuk para yang sudah menerima amplop. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bingung sebetulnya. Kan ini satu desa, satu kelurahan. Kenapa dikait-kait satu RT, satu RT? Kan gitu ya. Namanya ngebebasin tanah kan pasti kalau membuat jalan tol, artinya plotting itu kan langsung dibebasin semua, dikasih tahu semua gitu. Ini bisa RT, artinya itu yang dibuat kita agak keraguan ya, kan gitu. Jadi sekarang saya tanya siapa mau jual ke tanah itu? Ya udah selesai sebetulnya jawaban sederhana. Ya sebetulnya jawaban sederhana, mau jual kan ya udah selesai sebetulnya. Kalau saya pribadi ngerti gitu Pak Haji, tapi yang lain itu kan kayak ibu-ibu itu kadang-kadang takut dengan dibilang 14 hari kerja akan ditaruh di pengadilan. Tetangga kita bukan? Ya sebenarnya yang dapat undangan itu. Nah ini nanti kita sosialisasikan, kita kasih pemahaman, kita kasih pengarahan. Masalahnya apa? Dulu sebelum kita merdeka itu penjajahnya itu adalah Oh ada. orang asing. Yang rekaman itu ya? Yang dari- Sekarang penjajahnya teman kita sendiri, keluarga kita sendiri itu bedanya. Dulu sama sekarang tuh bedanya itu sama aja gitu. Jadi kalau penafsiran saya, kalau memang kita belum niat jual, jangan jual dulu. Kalau jual pembebasan bukan begitu caranya. Dipotong itu bukan begitu bukan. Artinya kan kita oke lah di ituan mana? Bojonggede Bomang ya, Bojonggede Kemang. Bojonggede Kemang itu bebasin tanah dari zaman 100.000 sampai tanah 2,5 juta. Itu pemahamannya. Ya arti tahapan-tahapan itu bukan arti orang yang jual untuk dibawa langsung ke pengadilannya kayak begitu. Ada di Bomang itu yang jadi ngambil di pengadilan karena tanahnya ada 3 orang yang ngakuin. Nah itu nanti musyawarahnya baru di pengadilan. Biar kita paham nih. Jadi apa? Kita jangan kalau emang kita mau jual besok yang belinya itu pasti calo. Jadi saya nggak menghalangi calo untuk belanja. Saya tidak menghalangi calo untuk nyari keuntungan, itu hak dia. Gitu loh maksud saya. Kalau emang kita mau jual ya kita nggak mau sabar ya silakan. Kalau emang kita mau sabar, kita tungguin ending akhirnya apa sih? Sekarang Bapak yang kerja dah, yang pada ngojek dah, yang pada usaha lah. Jangan terlalu konsentrasi kita dipikirin di situ, habis di situ, sakit itu kepala kita di situ, nggak penting. Gitu loh maksud saya. Abaikan aja yang kayak gitu. Nanti ada titik akhirnya, nggak mungkin nggak buku browser itu nggak ada, caranya bohong itu. Gitu, apalagi ini buat jalan tol. Jalan tol itu kaitannya internasional maupun nasional lah. Didengar presiden, didengar gubernur, gitu kan. Didengar pejabat-pejabat tinggi, kenapa jalan tol. Jadi jangan takutlah. Kasih tahu ke teman kita. Kalau besok yang udah dapat surat, dia mau jual, ya silakan aja. Tapi yang rasa belum ngejual, jangan takut sedikit pun. Itu aja patokannya. Karena kita sulit. Karena kita sulit kalau orang mau jual, maka kita sulit tahannya. Ya, karena dia butuh, emang dia mau jual kali kan gitu. Kita kan nggak paham orang kebutuhan masing-masing beda-beda ya. Saya mau jual beda, saya mau pulang ke Jawa, segini juga udah mahal, itu silakan gitu. Karena hitungan saya, kalau tanah 1.800.000 itu masih ganti rugi namanya, belum ganti untung. Kan gitu, kalau ganti untung bukan kayak gitu. Kita juga jangan takut, kita ini warga masyarakat Kelurahan Pabuaran
kan gitu, kecamatan Ujung Kabupaten Bogor, kita orang Indonesia, perilaku kita takut-takutin sama orang Indonesia sendiri, jangan takut. Yang hal-hal gitu, nanti ada titik temu yang terakhir, kayak gimana semestinya. Jadi menurut saya, abaikan aja surat yang udah dapat kita tanda tanganin. Yang penting AJB-nya atau sertifikatnya masih ada di tangan kita, karena itu hak mutlak yang punya kita. Kalau masalah tanda tangan kita nggak pernah nipu, karena kita sudah tanda tangan, begitu kita lihat suratnya nggak sesuai dengan harapan kita kan gitu kan, ya santai aja dulu dah gitu. Jadi saya rasa jawabannya sederhana aja lah, kira-kira yang penting masyarakat Pabuaran itu kompak, itu yang paling pertama. Nanti siapa yang ini, ada Pak Haji Maki, ada Pak Sahril dan yang lainnya untuk kompak. Saya juga aneh kalau pembebasan jalan tol hektaran, anggaran APBN itu triliunan, yang mau dibebasin nanti CRT dulu. Itu aneh saya, bener saya cukup aneh. Kalau mau kok plotting lah kelurahan Pabuaran, dirapihin dulu, ntar pindah lagi ke Susukan, kan gitu kira-kira kali ya. Masa CRT, jangan-jangan bebasin tanah punya modalnya kurang CRT-an, kan gitu kira-kira. Wajar kalau kita curiga kan, jangan-jangan modalnya ini calok modal CRT-an dulu, kan gitu. Wajar kita. Contoh ada bos jalan tol, siapa yang kayak Yusuf Hamka? Ya masa Yusuf Hamka bebasin jalan tol CRT dulu? Kan gitu kira-kira. Gambarannya kan gitu ya. Dan kira-kira masuk akal aja lah gitu, kan gitu. Jangan ini. Ya nantilah detailnya besok saya masuk ke kelurahan, nanti saya bisa pertanyakan kayak gimana sebenarnya. Gitu kira-kira kurang lebih. Jawabannya puas nggak puas kayak gini jawabannya. Terima kasih. Terima kasih tadi yang bertanya Bapak Amin kepada RT 01. Tolong kalau masih ibu-ibu ayo silakan. Bu Cuci silakan. Silakan. Siapa aja boleh dulu ya. Iya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari RT. Deketin, mikir deketin. Deketin ke mulutnya. Ingin bertanya kepada Bapak Haji Baka. Iya. Gini, kayaknya apa masukan Bapak tadi itu menyenangkan kami. Benar. Tapi kami ada juga ketakutan. Ketakutan kami itu dalam arti bagaimana kalau kita tuh didor itu yang teror itu yang kita takutin. Jadi bagaimana kemana kami ini gitu, seperti apa gitu. Kalau ada teror gitu. Omongan Bapak tadi kami tenang, hati kami Tapi tenang. kenyataan di lapangannya. Kita tuh di Ngadu lapangan kemana? gimana. Tempat maksudnya buka posko pengaduan dong nantinya. Iya, jadi kami yang kami harapkan itulah Bapak Baka apa bisa bantu kami dari jalan keluarnya. Karena kami ini orang kecil semua. Saya itu nggak orang kecil begini badannya. Kecil muda. Ekonominya yang kecil Pak. Jadi gini Bu, permasalahan itu kan permasalahan hukum ya. Iya. Kalau seandainya kita ditakut-takutin, ini rasa menakutkan. Itu ada aturan hukumnya. Bisa kita laporkan ke Polsek atau ke Polres, itu bisa. Karena udah tidak menyamankan kita. Laporan ke saya nggak bisa lapor ke saya 24 jam sampai saya terbuka. Saya sampaikan saya laporkan kalau takut-takutin. Kenapa? Ya mendamping memang hak masyarakat itu nyaman. Negara ini kan dibentuk merdeka kan masyarakat nyaman. Betul. Kalau ada yang nakut-nakut berarti kan melanggar aturan hukum. Lah kan ada Polsek, ada Polres. Dan itu permasalahannya. Ini kan permasalahan hukum namanya jadinya. Karena apa? Biar bagaimanapun pemerintah itu melindungi masyarakatnya itu yang kurang nyaman berdasarkan ada yang mengganggu. Contoh kalau lu nggak jual, nanti begini, jangan takut. Emang rasanya nggak nyaman, laporkan ke saya, nanti saya antar ibu laporkan ke Polsek, saya antarkan. Karena itu permasalahannya. Jangan takut. Yang saya bilang, zaman dulu kita itu yang jajah orang sipit gitu kan, yang jajah juga orang bule, matanya biru. Kalau sekarang bisa juga yang jajahnya itu ada di saudara kita, di teman kita dan lain sebagainya. Karena emang kayak begitu. Karena
Pak Soekarno bilang saya lebih mudah untuk mengusir Belanda maupun Jepang. Tapi dibandingkan nanti penerusnya yang lebih sulit itu untuk menghadapi orang-orang yang ada di badan kita sendiri. Itu yang paling sulit. Kira-kira gambarannya gitulah kurang lebih. Jangan usah terus ya. Saya terusin lagi Pak. Masalahnya begini, kita suka dengan masukan. Lapor kemari, dia juga. Orangnya dia Oknum, kalau kita lapor ke sini sampai ke sini. Jadi kami ini semua. Orang siapa Maksudnya kalau kita ke Sampai aja. Ayo nggak usah digablak kita. takut sama Jangan dibuka semua. Gimana maksudnya? Kalau kita ini nanti seandainya ini bermasalah nih, masalah kita ini kita lapor ke BPN kemana, dan kita akhirnya jatuhnya ke pengadilan seandainya yang kita hadapin mereka juga. Sudah pemerintah kali gitu. Jadi Bapak kan mewakili hati nurani rakyat. Kalau dia wakil kita Itulah nih. kami memohon minta bantuan dari Bapak. Tuh maksudnya. Terus kalau BPN yang mana? Kan gitu permasalahan kan. BPN itu ada oknumnya nggak kira-kira? Di kelurahan itu ada oknumnya nggak kira-kira? Ini permasalahannya. Gitu. Saya nggak yakin kalau BPN itu tidak menjelaskan yang sebenarnya. Saya nggak yakin itu. Kalau BPN yang benar, Ibu dan kenal sama orang BPN, siapa BPN-nya? Apa kepalanya, apa wakilnya, apa siapa? Kan kita harus tahu persis. Jangan cuma makan CP dia BPN. Kagak taunya kurir BPN. Saya juga belum tahu persis permasalahannya. Jangan sampai ditakut-takutin kayak gitu. Gitu loh maksudnya. Janganlah, apalagi BPN. Terus mana lagi? Ibu lapor. Takutnya kemana? Assalamualaikum. Saya Ibu Emi dari RT 01. Kemarin Bersedih dah. saya mendengar saya dapat kiriman dari Ibu Tuti karena saya tidak masuk di RT 01 grup, bahwasanya biar kita semua dengar biar lebih jelas. Oh yang rekaman, voice note dengar itu takut. Atau pagi aja dengar. yang lain perlu tahu kan? Belum. Ini biar semuanya pada tahu. Mohon maaf Pak Haji, ini saya penjelasan dulu. Ini adalah bentuk intervensi Pak Haji. Tidak direkam voice. Jadi saya merasa tertekan. Kalau ada yang setuju, katanya langsung ke base camp. Tapi kalau yang nggak setuju, katanya uangnya mau dititipkan di pengadilan. Saya nggak makan sampai saya nggak bisa tidur, saya kepikiran. Coba di mana gitu keadilan buat kita? Itu bisa-bisa rumah sakit kita mah bisa penuh dengan warga 01 karena sakit kepikiran, Pak. Saya minta keadilan. Saya harus minta tolong sama siapa? Warga minta tolong sama siapa? Minta tolong Pak. Ini cerita warga
RT 01. Belum ada apa-apa. Kami ketakutan dalam arti setelah mendengar rekaman kiriman dari grup. Mau ngadu ke siapa? Karena terus terang saya awam dengan hal seperti awam dan memang baru pernah ngalamin gusuran. Nggak tahu harus ngadu sama siapa. Tolong buat Bapak Pak Haji Barkah untuk bisa kasih ketenangan gitu, penjelasan yang mendetail apa yang harus kami lakukan gitu Pak. Terima kasih. PRT mau ngomong dan maju lagi. Ya, dengerin dulu. Tadi yang siapa? Riz. Suara itu. Pikirin ke saya, ntar saya baca. Kirim aja ke Pak Haji Barkah. Bisa dulu ya. Sebutnya berhubungan dengan ini juga. Maaf ya. Ayo, biar PRT ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Posyono, yang saya hormati Bapak Barkah, Pak Haji Barkah. Alhamdulillah mungkin sama Pak ini namanya, saya juga Barkah, cuman udah ada titel, ada anggota dewan. Kalau saya cuma pangkatnya RT gitu. Amin, amin. Yang saya hormati mantan RT kita Bapak Halil dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang ada di sini semua. Semoga pertemuan ini akan meruahkan berkah. Kronologisnya yang kenapa ini terjadi hal seperti itu begini Pak ya. Pada waktu malam itu kita kan ketemu di sana Pak Haji ya. Waktu kita ngumpul-ngumpul sama RT RW. Soalnya di sini yang pertama kali mendapat surat itu RT 01 RW 09 jumlahnya 43. RW 08 RT 8 jumlahnya 63 apa 60 berapa 65, dan RT 01 RW 017 jumlahnya sekitar 8. Untuk awal kita katanya musyawarah itu untuk membayar ganti rugi, itu jumlahnya 115 warga. Yang tadi sudah dipaparkan. Ya itu. Intinya udah pada paham. Pokoknya tadi udah dipaparkan sama Pak Cimak. Setelah itu saya dapat SMS. SMS saya itu Pak Haji, untuk disebarkan bahwa barang siapa yang sudah setuju silakan mencairkan. Kalau yang tidak setuju ya silakan kita berjuang. Termasuk saya yang tidak setuju Pak, karena menurut pendapat saya di wilayah situ harga pasaran itu sekitar 2 juta. Begitu. Cuman mungkin dari ibu-ibu ini terasa intimidasi itu karena seandainya tidak diambil berkas serta uang akan dilemparkan ke pengadilan. Itu yang menjadi pokok permasalahan. Itu yang menakut-nakutkan warga saya, Pak Haji. Makanya Pak, saya dapat begitu, ayo kita kumpul. Ini sebetulnya ada penyelesaiannya bagaimana? Kita tanyakan sekaligus sama orang yang memberi SMS itu. Maksud saya begitu kemarin. Tapi ternyata ada warga saya yang namanya Pak Adam, almarhum, anaknya almarhum Pak Salam itu ngasih itu. Nggak usah dipikirin, nggak usah gitu. Malah bilang kalau perlu dirobek itu dibuang ke sampah. Itu Pak dia, itu aja. Nggak usah yang kerja ya kerja, yang ini ya gini gitu. Makanya kita tidak jadi kumpul. Karena sudah merasa kecewa. Ya. Karena kan kita semuanya sudah merasa kecewa dari pertama. Iya. Makanya dengan adanya orang tua kita Bapak Haji Barkah, kami khusus RT 01 yang mudah mendapat itu minta tolong dilindungi, minta tolong dilindungi hak-hak kami sebagai warga kecil, gitu Pak. Mungkin Pak Haji besok katanya menanyakan ke kelurahan. Alhamdulillah begitu.
Ini juga ada titipan dari RW 08 Pak Haji. RW 08 udah terpecah belah karena ketakutan hal itu. Dan waktu itu rombongan RT 08 RW 08 langsung menghadap ke BPN sekitar 8 orang. Dia menanyakan kenapa bisa timbul angka yang segini, dari mana ceritanya. Dilempar ke bagian PJPK ya, itu bagian yang Afrizal apa tuh. Pertanyaan apa dari Afrizal? Silakan kalau ibu mau menggugat, bapak kalau menggugat silakan gugatlah di pengadilan. Itu yang jadi nakut-nakutin kita. Begitu Pak Haji. Jadi kita ini kayak gimana nih ya? Apalagi saya pribadi sama sekali tidak mengetahui masalah ini, hukum ini apa, gimana caranya. Cuman waktu itu kita udah berusaha ya Pak Haji. Kita ngirimin surat ke sono sini gitu. Cuman jawaban itu dari instansi yang kita kirim itu belum ada jawaban. Dan kita tunggu Senin. Mohon untuk warga RT 01 karena kita udah dapat pencerahan dari langsung beliau ini Bapak Haji Barkah, kita kan merasa senang, merasa terlindungi, gitu aja Haji. Cukup saya sekarang. Cukup kita Haji. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dua ibu kan hanya dua ibu. Udah jangan nangis lagi dah. Jangan ketemuan cuma. Terus suaminya kalau kita nangis, suaminya gimana? Ada, no. Ya kan nanti suaminya jadi pusing kan. Melihat ininya nggak tenang kan. Masak juga bener, jadi nggak enak. Jadi nggak enak. Nengok suami juga jadi mahal. Ini kalau kita masak juga kagak. Ini kan protein masak lagi kagak. Jadi Pak Haji nggak lihat. Saya paham kalau orang perempuan tuh saya paham punya rumah segini-gininya kan kira-kira gitu kan. Terus kita mau pindah kemana? Pindah ke Susungan 3 juta tanah kan gitu kira-kira. Pindah ke Parakan Jati 2,5 juta kan gitu kan. Yang di pinggir jalannya bisa 4 juta. Sedangkan tanah kita nggak bisa ngebeli anggaran itu kan gitu kira-kira. Dia bisa jadi perempuan malah lebih peka terhadap anaknya nanti kan gitu. Tempat tinggal dia dan lain sebagainya. Saat sekarang jangan dipikirin yang kayak gitu Bu. Apalagi tadi Pak RT udah menjelaskan bahwa itu harus diabaikan. Siapa yang itu yang apa yang ada orang yang SMS-nya atau suratnya dari siapa? Itu yang namanya meresahkan. Itu bisa kita laporkan ke Polres atau ke Polsek. Itu bisa kita laporkan. Sebab membuat gaduh, membuat resah masyarakat, membuat tidak nyaman masyarakat, laporkan. Enggak perlu saya yang laporkan nggak apa-apa. Justru kita itu kudu kompak. Itu yang paling penting. Kalau kompak itu kuat. Yang bikin bupati kita, yang bikin presiden kita, yang bikin jadi gubernur kita rakyat. Tapi kedaulatan yang paling tinggi, jangan takut. Gitu, asal kita tahu jalur-jalurnya. Gitu. Kalau apalagi tadi Pak RT juga udah mengatakan. Jadi resahnya itu kena gara-gara itu. Ada juga yang mengatakan itu harus abaikan, biarkan aja. Benar, abaikan aja. Nanti kalau ibu punya sakit jadi darah tinggi atau jadi sakit yang lainnya apanya itu kan menjadi berdampak mana-mana gitu kan. Permasalahannya ini permasalahan tidak hanya pembebasan tanah yang belum cocok. Saya rasa tanah yang di Pabuaran, tanah saya yang di dalam juga yang kagak pakai ada pembebasan jalan tol. Nggak ada tanah 2,5 juta di dalam, nggak ada. Jadi kampungan saya di dalam masuk mobil, boro-boro mobil kan gitu, nggak bisa. Apa ya emang tanah saat sekarang udah lebih tinggi harganya. Karena pembebasan yang jalan tol itu, setahu saya jalan tol itu lebih daripada jalan biasa Bu, untuk menjelaskan tanahnya, pasti untuk menyenangkan masyarakat. Karena itu buat bisnis, bukan buat jalan rakyat biasa. Buat bisnis murni kena jalan tol, sistemnya dia pakai APBN, artinya bisa juga swasta penuh yang bangun. Beda sama jalanan kita yang depan atau bomang yang dibangun, karena itu jalan masyarakat gitu kan. Itu juga tata caranya
Siapa yang menjual panggil ke Pemda. Nggak main cap gerada geruduk kayak gitu. Kenapa? Karena yang kita punya suratnya itu bisa berlaku sampai kemanapun kita laporkan gitu loh. Karena saya bilang apapun masalahnya jangan sampai surat itu yang udah kepada nggak ada di tangan kita kolektif udah apa nggak usah lah. Kalau surat yang harus tahu persis kita. Kalau permasalahan tanda tangan mah abaikan aja lah. Mau datang mau nggak masa bodo amat. Bapak tahu ngebangunnya kapan itu? Saya juga nggak tahu bangunnya kapan. Kan gitu kira-kira. Ngapa jadi sekarang gimana? Pusing kan gitu ya. Artinya kan bangunnya juga masih lama, bebasin tanahnya juga belum jelas. Masa ya sih kalau bos-bos jalan tol yang sebenarnya membuat susah masyarakat tuh nggak mungkin lah. Nggak ada itu mau patokan itu. Jadi kalau ada yang jual 1, 2, 3 orang biarkan. Jangan kita halangi menahak dia. Karena dia menjual juga emang ada kebutuhan lain. Gitu isinya, intinya gitu intinya. Ya paling persentasenya nggak seberapa lah yang jual kan gitu. Biarin aja gitu mah. Nggak mungkin tanah itu dibosan sama kita. Bisa tuh nggak ada aturannya. Ada tahapan-tahapannya gitu. Saya mendatangkan saya ke sini bersilaturahmi ke sini. Mudah-mudahan artinya bisa menyatukan atau menenangkan kan gitu. Besok aduan dari masyarakat Gorang Pabuaran saya tindak lanjuti. Besok saya pertanyakan kayak gimana sih Bang kalau ke BPN ini hampir salah alamat. Kalau ke BPN itu permasalahan tanah kita benar nggak ada sekian, atau kita mengukur tanah bebas tanah dia nggak ada urusan, dia bingung. Artinya bingung. Hampir ditanya ke PUPR juga, PUPR tuh bingung karena ini swasta yang bebasin. Kata PUPR gua nggak tahu malah nggak bisa begitu terjadi gitu. Karena dia bisa nggak tahu. Ini kan arti set plan yang udah dibuat, tata ruang yang udah dibuat, kenanya di mana. Artinya namanya orang mau bebasin tanah emang udah jelas ini bakal kena, ya artinya dibeli gitu loh. Dikena plotting itu dibeli, berani dia beli. Terus kalau yang beli siapa? Ya siapapun bisa. Gitu loh. Jadi ibu yang tadi nanya berdua itu, tolonglah. Artinya mulai sekarang tenangkan. Besok pulang sekarang masak buru-buru buat suami yang enak gitu kan. Udah kita tenangkan dah. Jadi suami mikir masak ini kagak makan tuh jadi gara-gara itu. Lah kalau sana besok emah pada perut ya. Pusing gitu ya. Kira-kira gitu lah. Saya rasa jawabannya puas nggak puas emang kayak gitu kondisinya. Karena saya biar bagaimanapun mantau terus. Saya melihat terus kabar yang ada di sini. Karena apa? Saya juga punya atasan saya punya anggota DPR RI, saya juga punya presiden, saya juga bisa. Karena kalau emang udah apa yang dirugikan masyarakat, saya juga punya tahapan. Saya orang politik, saya kader partai, saya juga punya tingkat provinsi, saya juga punya tingkat pusat. Asia Napitupulu itu juga artinya reng-rengan saya juga punya. Apa yang dibutuhkan nanti saya keluarkan kan gitu. Apa tujuannya kan gitu. Gitu loh masalahnya. Jadi bukan saya semata-mata sendiri, bukan. Saya butuh di tingkat provinsi, saya lapor ke provinsi. Ini saya butuh pusat, saya butuh ke orang pusat kan gitu. Karena apa? Karena hak masyarakat itu jangan yang dirugikan, harus diuntungkan. Gitu masalahnya. Saya rasa itu aja gambarannya. Makasih. Terima kasih kepada warga RT 01. Masih ada yang mau bertanya enggak? Ya mungkin harganya siapa? Oh, Bu Alus. Ini RT 02. Oh iya, silakan. Bebas kok. Bebas. Ya siapa aja nanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak RT kita RW DPRD Pak Barkah di Bangkanya. Saya mau nanya karena saya punya tanah berlebih 25 meter. Katanya harus dibayar 6 juta. Pas waktu itu saya nggak ada duit. Tanya ditawar lah 5, hanya 5 nggak mau. Saya nggak mau juga karena saya merasa itu kan buat cari duitnya dia. Saya bilang jadi akhirnya saya ngasih 4 juta Pak. Itu pun dapat saya pinjam. Siapa? Sama Bu RT. Yang ngambil Pak Supri.
berkali-kali tiap hari dia nanya dia HP WA, udah ada belum duit? Saya kan lagi nyari duit Pak, makanya pinjam kan. Jadi saya harus bagaimana nih Pak, seandainya itu duit itu apa bisa kembali atau enggak? Karena katanya kalau enggak dibayar itu enggak dimasukin lebihnya. Ini acok namanya Bu. Ini bahaya nih. Sekarang kalau tanah berapa 25 meter? Lebihnya. Iya kan? Tanah ibu semuanya berapa? Bukan yang tanah itu rumah induknya. Tanahnya Kelebihan tanahnya berapa? Global aja global. Globalnya 200, kelebihan tanah diukur ada 225 lah kayak gitu. Yang 25 hektarnya harus bayar. Bayarnya sama siapa? Sama Bu RT Nah, disuruh Pak Doni. disuruh Pak Doni. Oke. Terus sekarang duitnya buat siapa? Dia nggak tahu. Ah. Bu RT yang ngambil. Itu yang lebih 25 meter di depan rumah ibu kan? Iya. Yang ngakuin kok, artinya yang ngakuin atau kayak gitu kan? Saya bilang ini sebenarnya saya tahu, ini kan hak saya, kenapa saya harus bayar? Kalau penuh hak orang, saya nggak pernah ngambil hak orang. Dan ini udah dipagar semua. Saya bilang ini trik nih, jadi nyari duit, biarin, secariin saya bilang. Tapi pas waktu nyerahin nggak ada kwitansi Pak. Ibu yang salah. Iya. Saya menyalahkan ibu di sini nih, harus pakai kwitansi. Kalau itu pakai kwitansi, udah jadi di penjara orang itu Bu. Katanya semua yang berlebih itu nggak ada kwitansi Bu. Ya justru emang maunya dia, karena tidak ada landasan hukum. Ada bukti di HP, tanda tangan Boleh. ada. Duit waktu dia ngitung ada, orangnya. Itu boleh, nanti kita buat laporan. Kalau emang ibu enak, laporkan itu. Terbuka semua transparan. Nih Pak, di HP ada. Ini ada waktu saya tanda tangan itu saya HP. Ini bikin resah yang kayak gini. Itu senilai 4 juta. Ini baru satu ya, yang terbuka dia semuanya. Ya Bu, Bapak. Ya, ngomong ada Pak Haji Barka. Iya. harusnya pakai kwitansi. Nah ini suaminya ini. Ini apa nih? Ini bukan tanah. Temuan ini bahaya. Temuan ini bisa Terus saya tanya, itu suaminya ya. Terus berapa orang yang minta gitu? Cuma nyatu RT atau emang ada lain-lainnya gitu? Yang lainnya coba yang lainnya ada lagi enggak? Pak Bayu, Pak Bayu. Yang lainnya ngomong aja. Coba nolong, we. Itu yang merasa duit tadi. Nih. Ada nggak barang buktinya? Ibu maju, ngomong aja. maju Bu. Ngomong aja. Bu Dewi maju Bu. Dewi maju Bu. Bu Dewi. Enggak, udah. Jadi Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama saya juga agak curiga ya masalah pengusulan jalan tol. Berapa sih harga yang kalau kita jual tanah kan kita tahu harganya itu berapa. Sedangkan ini kita nggak tahu harganya. Berapa sih yang kita harapkan harga tol ini? Nah tiba-tiba kita dapat undangan, begitu dibuka harganya sekian, kita kayak sok Pak. Ya, sedangkan kemarin saya lebih 2 meter tanah saya. Harusnya 70, pengukuran 72. Kan kita kan nggak mau lebih Pak, sesuai ukuran. Tapi katanya kalau lebih 2 meter itu berapa Pak? Ya kira-kira 1 juta. Akhirnya saya cari uang Pak, 1 juta untuk bayar. Tapi saya nggak ada kwitansi. Uang saya diserahkan sama suami saya sama Bapak RT. Tapi saya nggak dikasih kwitansi. Saya bilang gini, kalau menyerahkan uang 1 juta itu harusnya ada kwitansi Pak. Kita buat bukti. Suatu saat kita ada apa-apa kita nggak bisa apa-apa. Tapi saya nggak dikasih kwitansi Pak. Nah yang kedua, saya curiganya gini. Saya punya temen di Cipayung. Dia begitu rapat, dia dikasih lembaran ada 12 lembar. Itu menyatakan dia luas tanah sekian, pakai materai, kalau nggak salah 6 atau berapa materainya, tanda tangan.
Sedangkan di sini kita itu nggak mengisi sendiri, diisi oleh mungkin siapa, Bapak RT atau siapa, saya nggak tahu. Tapi kita juga nggak tahu itu isinya apa sih yang 12 lembar itu. Kita nggak tahu menahu, kita juga nggak tanda tangan. Begitu kita dipanggil kemarin ini, kejadiannya begini. Gitu. Iya, Cipayung itu udah lama Pak, tapi sampai sekarang memang belum ada berita. Belum ada. Tapi lembaran itu memang diserahin ke satu orang per orang yang punya tanah pribadi. Bukan kita dikumpulin terus kita yang nulis satu orang, bahkan materainya pun kita nggak ngeluarin sendiri. Kan kalau di RT 1 begitu. Saya sih maaf bukan membandingkan satu dengan yang lain Pak. Karena teman saya begitu, kok ini beda gitu. Masalahnya di mana gitu. Padahal ini kan sama-sama jalur tol Antasari kan gitu. Saya lebih di RT 1 lebih 2 meter 1 juta. Di RT 2 saya kebenaran saya punya 3. Yang satu itu saya kurang 4 meter. Katanya kalau kurang 4 meter itu tidak dimasalahkan. Tapi kalau lebih harus bikin surat pendamping. 1 meternya saya dimintain 500.000. Mau nggak mau saya juga mencari lagi Pak, 2 kali saya bayar. RT 1 juta, RT 2 500.000. Tapi yang satu lagi saya kurang 4 meter. Itu pun juga nggak diapa-apain Pak. Kalau yang kurang katanya nggak usah. Kalau yang ini saya harus bayar. Iya. Yang satu lagi juga kurang 2 meter lagi, tapi saya juga nggak diapa-apain Pak. Jadi saya lebihnya yang RT 2 ada 1 meter bayar 500, yang RT 1 bayar 1 juta. Gitu Pak. Dewi sama kayaknya. Hampir sama. Coba ntar ini sebelum diubah. Iya. Saya mau nanya nih kira-kira berapa sih harga tanah kita sebenarnya Pak kalau kena jalan tol ini? Nggak tahu. Oh, belum tahu ya Pak. Iya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini tanggapan yang saya bisa sampaikan, dan kita entar kalau memang ada kesalahan di saya, ya saya memang adanya begitu ya Bu ya. Jadi di wilayah RT 01 RW 09 itu misalnya kita punya tanah 50 meter, terus terjadi diukurlah dari BPN katanya ini ya akhirnya jadi 53 meter. Di situ ada kelebihan 3 meter gitu. Akhirnya di sini kan yang jadi Satgas B bagian itu kan kita sudah tahu semua Ibu ya, Bang Dodi gitu. Kalau ada kelebihan tanah 3 meter itu harus pakai surat dokumen apa nih Pak? Ya apa ada lagi gitu Pak. Dokumen kelebihan bahwa tanah itu tidak ada sengketa dengan yang lainnya. Di situ tertulis batas-batasnya bahwa tanah itu adalah tidak sengketa antara ini gitu kan dia. Oh, terus bagaimana caranya? Ya pakai surat pendamping. Surat pendamping itu dalam bentuk apa? Ya surat yang ditandatangani oleh lurah. Itu Pak. Setahu saya nih, karena saya jalani sih Pak ya. Terus gimana masalahnya? Dimintain dana soalnya lurah minta juga. Tuh. Begitu Pak. Jadi misalnya 50 meter kata-kata beliau itu, kalau kita mengacu kepada surat itu yang akan dibayar itu sesuai apa yang ada di ukuran BPN. Nah ukuran BPN lebih, kan dia bertanya ini lebihnya dari mana, kata dia. Lebihnya ini 3 meter dari mana? Tanah ngambil dari mana? Ada sengketa apa enggak? Jawaban dia begitu. Ya bagaimana ya? Akhirnya saya panggil tuh orang-orang termasuk ibu ini semua kan ya, transparan. Kalau kamu nggak percaya, bukan omongan saya. Silakan Bapak, Ibu datang langsung kepada yang ngomong. Kalau saya kan cuma penghubung. Kebetulan ibu ini ke saya sampaikan ke ini. Iya, nyampaikan apa adanya yang saya terima dari informasi dari sana. Betul, karena ada tangan lurah. Suratnya ada Pak. Biarin biarpun nggak ada Suratnya kan ada yang gitu. Itu mana tadi itu? Yang kelebihan dikeluarin aja. Kalau saya mah, ayo. Di situ tertulis bahwa tanah tersebut ada memberi kelebihan. Dibuat surat pernyataan, Pak Haji. Nah, jadi surat pernyataan itu di situ tertulis kayak itu bahwa tanah tersebut
tidak sengketa. biaya ini Nah itu gitu, tidak sengketa antara pihak tanah yang sebelah sama yang sebelahnya. Tuh kata dia, ini tanah siapa ente, suratnya mana? Kata dia, yang akan dibayarkan itu sesuai dengan apa ukuran BPN. Kalau ada kelebihan, ya itu harus pakai surat. Begitu Pak penjelasan saya. Begitu. Surat pendamping itu kan, yang saya tahu begitu. Kalau masalah harga ya Kalau masalah harga sih Pak, saya nggak ngerti emang dari sananya begitu. Begitu Pak Haji penjelasan saya. Ya artikan gini, masyarakat juga kan arti awam ya permasalahan ini. Yang paling ngerti sebetulnya kan lurah. Sekarang mungkinkah orang tinggal 20 tahun, 10 tahun batas rumahnya ini, nah kasarnya kan gitu. Di suratnya ada 50 meter daerahnya. Diukur ternyata ada 52 meter. 2 meter itu suruh bikin surat, wajar kalau bikin surat mah. Artinya supaya nanti dibebasin tanah ada kesalah pemahaman gitu kan, apa-apa bahwa tanah ini sebenarnya 52 meter. Itu lurah bagus, bijak. Tapi ini yang harus ngebayarnya sama siapa? Nah kan gitu masalahnya. Ini lurah yang kena. Kalau bang lurah ini pasti saya kejar kemanapun. Saya kalau namanya sikat di pemerintahan dimanapun saya kejar mas. Itu saya kejar. Karena ini memang gitu. Karena apa? Sekarang gini kita bayangkan lah. Udah tanah diem 30 tahun, 20 tahun nggak pernah mempermasalahkan kan gitu. Sekarang ada pembebasan tanah, terus ada 50 itu jadi ada permasalahan. Kalau yang enak juga jangan dibayar, dibahasakan. Saya mau nggak mau bayar dah kata orang jalan tol. Karena ini suratnya 100 meter lah kira-kira kan gitu ya. Ini kan yang tahu pergi 102 meter atau 100 meter kan yang diukur ulang kali kemarin kan gitu sama BPN kan, gitu. Sekarang artinya masyarakat nggak pukul-pukul yang 52 meter itu. Bahasa saya kalau lihat bahasa ibu yang pada ngeluh, ini kan kayak dipaksa gitu kan untuk membayar tanah itu. Yang maksa bahkan pokoknya kan lurah kan begitu. Nah ini kan lurah yang jadi bermasalah. Nanti kalau saya butuhkan, ayo lapor ke lurah sama saya bareng-bareng. Kan gitu, Mas. Siap kan? Nah siap. Nanti kalau sudah butuhkan, saya panggil nanti kan gitu. Ini masalahnya harus bisa jadi. Cuma kata itu doang. Belum di print. Di print dulu kalau nggak di share aja ke Pak Haji. Ntar di share mas saya, ntar saya print. Baik Pak. ini ada dua Bu, kalau yang begini nih ada dua nih Bu. Ada satu lagi, ada satu lagi. Ah coba lihat. Tapi semua sama. Soalnya setahu saya itu ada surat pernyataan satu, surat satunya lagi itu apa ya, itu yang ditandatangani di atas segel. Kalau setahu saya kalau tanah itu di bawah kelebihan itu di bawah 4 meter ke bawah itu cukup diketahui sampai kelurahan. Pak ini Pak yang kedua. Nah, Karena rumahnya itu dua. Buktinya ada, alhamdulillah. sama ini mah. Yang nggak ada ini yang ada cap bola. Memang betul nggak ada cap bola. Harus ada. Dia cuma dikasih suratnya. Ya jadi menurut saya beginilah, biarinlah masalah itu. Nanti gampang share saya, nanti saya print, nanti saya buat barang bukti untuk kelurahan. Jadi saya enak punya bahan, ini buat bahan saya juga nih. Artinya ada yang tanda tangan permasalahan tanah yang 25 meter ya? Iya. 25 ini? 25 meter. Udah bayar berapa 25 meter? 4 juta. Kan nggak masuk akal kalau tanah 20 meter 4 juta, itu kan nggak masuk akal. Kalau kali 2 juta aja udah hampir 50 juta. Iya kan 6 juta juga nggak sesuai. Nawar Pak jadi 4 juta. Dari awal minta 6 juta, nawar-nawar jadi 4 juta. Ya iya artinya kan nggak sesuai, tanah 25 meter 6 juta ini nggak sesuai. Apalagi 4 juta lebih nggak sesuai lagi harganya kan gitu. Artinya itu kan mengada-ngada namanya. Bukan permasalahan jual beli tanahnya mengada-ngada. Mengada-ngada yang nggak ada. Ini setahu saya kalau memang lurah tahu ini lurah sangat berbahaya. Kalau lurahnya tahu lurah ini sangat berbahaya. Karena lurah itu jam berapapun rakyat untuk jangan dia jadi lurah lagi itu mudah. Sampai saat ini kita lurahnya nggak pernah ketemu. Kenapa? Karena ini salah satunya artinya yang udah mencederai. Di sini tidak ada pelayanannya masyarakat yang bagus, artinya menyusahkan masyarakat. Itu yang saya lihat. Uang itu mau gede mau kecil uang itu tetap bermasalah.
Mau yang semiliar bermasalah, Itu sama aja ya yang Pak. 5 juta juga bermasalah karena ada kaitan hukum. Uang Gitu loh maksudnya. Karena apa? Karena nggak ada instruksi kalau harus kayak gitu. Kalau mau nanti saya bikin surat keterangan bahwa tanah ini lebih dari 2 meter, lebih dari sekian, ini 5 meter, nanti saya bikin surat kasih berapa kita kali ya lebih enak itu lebih sempurna, lebih bijak. Kasih berapa dah? Nanti kayak kebebasan keluar di suratnya penambahan AJB atau penambahan sertifikat gitu maksudnya. Itu yang benar. Ya udah, semuanya hampir mirip-mirip ini keluhannya. Ya artinya ibu-ibu juga apa namanya ya udah capek kali ya. Saya juga lagi ada acara, udah lagi ditunggu. Nanti saya bisa ketemu lagi. Nah, saya udah paham lah. Ini keluarnya mirip-mirip lah, beda-beda tipis semua sama. Karena judul sama semua kan. Yang jelas besok saya datang ke kelurahan, ada aduan-aduan dari masyarakat yang sifatnya kurang enak. Ada yang mau ngomong lagi? Ayo cepetan, saya tungguin. Waktu saya jam 3 kali lagi. Ngenalin. Saya mau nanya Pak, saya kan sebagai ahli waris. Terus bikin surat ahli waris itu bayar 1 juta lebih. Emang sampai semahal itu gitu biayanya? Baik. Lanang waris. Karena beda-beda ya keluarganya itu. 1,5 juta. Beda-beda. Saya aja kena di bawah 1 juta. Kenapa bisa beda-beda seperti itu gitu ya Pak? Maksudnya ahli waris tanah itu satu rumah. Enggak, nama orang tuanya kan udah meninggal, jadi mau Iya kan rumahnya kan satu rumah kata saya. Dibagi 50 meter kira kan gitu. Gimana? Jatuh ke dia semua, jadi punya anak satu, ahli warisnya. Terus Bikin surat itu Harganya. surat ahli waris itu emang biayanya sampai semahal itu gitu. terus balik nama enggak? Keterangan waris doang. Surat ahli waris. Keterangan. Itu dengan juga katanya tangkep mah. Jadi orang bikin surat itu keterangan waris dikenain biaya. Biayanya sampai 1,5, ada yang beragam ya guys. Berapa? Itu Bisa saya jelaskan Bu? Kalau ini warga saya Pak, ini itu dia punya tanah atas almarhum orang tuanya. Mungkin banyak, mungkin itu kalau ingin mencairkan, kata beliau-beliau itu harus ada surat ahli waris yang ditandatangani oleh ahli waris, contohnya anak, misalnya ada 3 ya tanda tangan bersama gitu. Setelah ahli waris itu selesai, maka akan dikuasakan ke salah satu ahli waris. Betul Pak? Itu yang jadi pertanyaan warga saya Bu Wati, biayanya itu sampai 1,5 juta, ada yang 1 juta itu. Nah itu begitu kan Bu, maksudnya apakah segitu begitu itu biayanya? Apakah udah ada ketentuan yang segitu? Kalau kemarin kayak si almarhum Haji Udin, saya bilang silakan ngurus sendiri, mendingan lebih gampang, makanya ngurus nih Bang Udin sendiri nih gitu. Dia pertama saya sarankan kalau ingin membuat surat keterangan waris atau surat ahli waris apa itu harus pakai persyaratan surat akte kematian dari Dukcapil, karena ini berhubungan dengan duit Pak. Kalau surat kematian dari kelurahan tidak kuat saya ngomong gitu. Gimana caranya? Ya silakan Ibu minta pengantar dari saya ke kelurahan langsung ke Dukcapil. Terus bagaimana Teh? Ya minta surat ahli waris siapa-siapa anaknya itu ditandatangan di atas materai begitu. Itu saya sarankan begitu aja begitu. Kalau misalnya kata Bu Wati ini langsung ke orang yang membuat, ya mungkinlah itulah yang jadi masalah, jadi dikenai dana segitu mungkin gitu.
Itu Pak penjelasan saya. Ya, artinya saya tidak mau jawab masalah surat keterangan waris ya. Saya tidak mau jawab keterangan waris, nanti besok saya tanyakanlah ke lurahnya langsung. Karena kalau saya jawab ini jadi simpang siur masalah keterangan waris. Karena aturan mah nggak ada. Artinya tapi kan arti bahasa-bahasa kebijakan lah. Namanya orang tanda tangan, masalah orang stempel nggak ada duit kan gitu kan. Jadi sulit untuk saya jawabnya di sini. Karena apa? Kalau yang dipanggil namanya surat keterangan waris itu emang harus ada. Karena apa? Karena kalau mau orang yang meninggal ya berarti jelas meninggalnya harus ada surat kematian. Urus sekarang mah nggak bisa di desa sampai selesai ke dukcapil. Karena supaya jangan tumpang tindih. Kalau ke desa kan dicatat orang udah meninggal atau masih hidup kan gitu. Kalau ke sana kan nanti udah langsung dihapus kakaknya, KTP dan lain sebagainya gitu. Jadi ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab hanya ini surat keterangan waris. Karena saya besok harus saya pertanyakan langsung. Karena ini saya lihat kelurahan, ini kelurahan apa desa yang saya tanyakan besok. Ya ini saya tanya dulu sama kelurahannya, bukan nanya ibu saya. Kalau memang kelurahan, artinya sesuai lah kerja dengan kelurahan. Kalau memang desa, ngapa jadi kelurahan? Kan begitu. Ini kan jadi simpang siur, jadi kan gitu kan. Karena sebetulnya kalau namanya udah kita kelurahan, terpampang surat. Ya itu terpampang, biayanya berapa sih gitu kan? Kan kita harus terpampang kan jelas. Kan gitu. Kalau masih desa, kali karena desa itu PNS-nya nggak ada yang gaji, kaur-kaurnya nggak ada yang gaji, kali ya masih ada. Kalau ini masih ada, tapi harus tamatnya, lurahnya harus tanggung jawab, harus berani jawab. Mengapa tidak tertera di sini? Jadi masyarakat nggak ada pertanyaan lagi ke masyarakat kan gitu. Jadi ini kan jadi apa ya? Jadi magel ya. Kelurahan kagak bener, desa juga bukan, magel. Mandul ini ya. Pelayanan ini kurang bagus menurut saya ini. Permasalahannya kayak gitu jadi magel ini ditanggung. Kan gitu. Nanti besok lah. Saya pasti insya Allah saya sampai ke kelurahan ada beberapa hal yang harus saya pertanyakan supaya masyarakat yang ada di kelurahan Pabuaran itu jangan sampai resah lagi. Jadi tolong dipanggil ntar RW tokoh-tokohnya ngobrol sama camat. Nanti supaya camat itu bisa menjelaskan kali. Kalau emang dia juga nggak mau juga, artinya jangan jadi kelurahan yang ada di sini. Apa? Ya artinya ngapain dia jadi kelurahan juga nggak mau bertanggung jawab terhadap masyarakatnya yang ada di desa atau kelurahan Pabuaran. Saya juga rasa miris kalau kayak gini. Jadi saya tidak menyalahkan permasalahan bikinan suratnya. Bang, artinya masyarakat itu belum bisa punya akses yang bisa dia lihat pelayanan-pelayanan yang transparan gitu kan, terbuka gitu kan. Kita ini penyangga Depok itu udah mulai bagus layanannya kan, karena kelurahan kita ini kan arti buat contoh ke depan bahwa Pabuaran ini di Kecamatan Bojonggede kelurahan contoh. Kalau kayak gini masyarakat desa lain nggak bakal mau jadi kelurahan. Karena dampaknya saya lihat pelayanan masyarakat juga kurang bagus. Gara-gara kelurahan dana desa juga nggak dapet kan gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang rasa dirugikan gitu. Saya rasa itu aja kali ya. Terima kasih. Temuan lagi baik. Ya, temuan kayak gitu. Maksud saya kalau namanya desa saya nggak bingung. Kalau kelurahan saya bingung. Udah selesai Bang Rin? Udah selesai? Bapak mau ini? Ya, cukup kayaknya udah cukup. Pak Haji, kalau kita mengadu bagaimana enaknya nih Pak Haji? Mungkin ada pertanyaan. Ngadu gimana yo? Ya ngadu kayak misalnya aja kalau misalnya ada Kemana gitu ngadunya? mana gitu. Langsung ke Pak Haji langsung. Langsung saya. Oke. Coba we, pastiin we. Nanti sama waktu bentar lagi nih. Pak RW. Pak Saril. Bisa ditelepon, Sampai saya nanti bisa cepetan. datang, kali orang kita ngobrol. Ada nggak yang mau bertanya yang di luar? Ada siapa sini maju. Sama haji siapa? Ada hajinya ya. Ayo siapa? Takutnya tangannya kesay. Mas. Ayo. Nanya siapa? Kami kalau ada apa-apa nanti kami Ayo, kalau nggak tutup nih. Ya sekarang tutup nih. Yang di luar, Ada, Pak. Yang di luar, Pak. Saya Mas Saril. Mas Saril. Ini kan masalahnya sama seperti itu yang udah ketemu nih. Sekarang bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena ini semuanya yang di luar ini Pak Haji sekarang itu kan kurang lebih 1.800.000 ya kan, ini penawarannya kan. Nah bagaimana kata warga ini, usahakan ya, ini berusaha pengennya di atas 5 juta, kira-kira begitu nggak mampu? Ini ibu-ibu nih, bukan saya hanya mewakili aja. Tapi kan terlalu jauh, jadi kayak ngimpi sementara ini malah jadi mentah. Ya kita kan berusaha Pak Haji. Pak kita kan minta setinggi-tingginya ya Pak ya. Tolong dibantu karena beliau ini masih menjabat anggota dewan. Tanahnya minimal, ada minimal, apalagi kalau lebih 5 juta, bangunan pun sama. Kalau memang tanah 7 juta, ya bangunan pun 7 juta. Kira-kira begitu kan Ibu ya? Betul aja, begitu besok kami hatu-hatu aja. Ya, saya rasa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para warga. Ini Pak Haji dari RT 1 saya lihat, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5 siapa nih? Ada nggak? Aju. RT 5 ada nggak? Ini 4 RT Pak Haji. Lihat keluar. Sekali lagi saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila saya sebagai pembawa acara mungkin ada kata saya salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu marilah kita. Oh, Pak Haji mau masih memberikan sambutan lagi. Silakan ya. Sedikit saya ngomong. Jadi saya nggak memprovokasi masyarakat bertahan 5 juta, bukan ya. Jangan salah pemahaman. Kita minta artinya tahu persis semahal-mahal lah, maksimalnya, gitu kan. Karena ntar kalau salah pemahaman orang banyak ini, Haji Barka memprovokasi masyarakat 5 juta, gitu kan. Itu kan nanti jadi apa ya? Jadi ambiar ya. Mana-mana nggak enak suaranya kan gitu. Kita bukan itu, pengen tahu yang sebenarnya berapa sih pembebasan yang sebenarnya gitu. Kan itu yang paling benar gitu. Masyarakat nanti sekarang tenang, udah usaha yang jalan, yang dagang apa lebat jalan lah. Ini nanti ada artinya teman-teman yang lebih punya waktu untuk membantu ngurusin ini gimana semestinya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi bangunannya saya dengar kan tadi udah sesuai Pak, pakai bangunan. Wajar lah saya lihat. Ada yang 2,5 juta, ada yang 3,5 juta, wajar lah bangunan itu sedang. Artinya tinggal hanya tanah, mudah-mudahan artinya nggak sesuai tanah harganya sekian, artinya nanti bisa kita. Yang penting ibu-ibunya jangan tegara gusuk aja lah kalau bahasa orang kampung Bojonegoro mah, jangan kedabak kedubuk gitu kan, jangan takut, santai aja masak-masak apa itu gampang tuh rasanya. Dagang cendol yang gue yang gue isiin gua gitu ngapain gue pusing-pusing. Pak kalau denger gini kan agak Saya lah janji, artinya saya betul mengawal untuk selesainya keresahan ibu-ibu yang ada di Desa Ropanja. Terima kasih kepada Bapak Haji Barka beserta timnya. Kita ucapkan hanya beribu-ribu terima kasih. Ya, yang mana juga ibu-ibu menyempatkan, bapak-bapak ya, yang mana mudah-mudahan kita kumpul ini menjadi amal baik kita, menjadi catatan kita nanti untuk kita bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada orang tua kita Bapak Haji Barkah ya, semoga disehatkan, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal untuk ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata beliau pun lihat di sini ada ibadah. Mudah-mudahan kita doakan ya, apa-apa yang tadi disampaikan oleh beliau akan mengawal ya warga RW 09. Mudah-mudahan Pak Haji ke RW 8 juga mudah-mudahan bisa bantu ya, bagaimana sih, karena Bapak ini sebagai wakil kami ya kan, Bapak kami itu aja ya. Marilah kita membaca suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kumpul kita, duduk kita, berdiri kita menjadi amal ibadah kita untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahil adzim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wafili mahwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna sawabana ma qaranahu minal Qur'anil azim wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa barakatan samilatan ila jamil ahlil kubur min masyariqil ardi ila maghribiha bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.